Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Syakira dengan NIM 230021141 dari Departemen Administrasi Pendidikan Angkatan 2023. Jadi, pada mata kuliah Administrasi dan juga Supervisi Pendidikan, pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang konsep dasar dari administrasi pendidikan itu sendiri. Jadi di sini maksud dari administrasi secara sederhana dapat digambarkan sebagai suatu pekerjaan. Jadi administrasi ini merupakan suatu pekerjaan. Dan siapa orang yang akan melakukan pekerjaan tersebut akan dinamai dengan administrator. Jadi itulah tugas dari administrator. Ada administro dan juga administer. Administro ini maksudnya adalah melayani, membantu, dan juga mengatur. Siapa yang akan diaturnya? Yaitu lembaga ataupun organisasi yang tengah dipimpinnya. Jadi konsep dasar dari administrasi itu sendiri adalah proses mengelola. Siapa yang akan dikelolanya? Yaitu 7M tambah 1I. 7M tambah 1I itu ada man, money, methods, machines, marketing, material, dan juga minutes. Dan yang terakhir ada I itu informasi. Jadi yang akan dikelola oleh seorang administrator itu adalah man. Man itu lembaga atau organisasi yang dimana dipimpin oleh seorang leadernya ataupun yang disebut dengan administrator itu sendiri. Dan lanjut pada keuangan atau money. Jadi tugasnya administrator di sini adalah mengelola keuangan, yang mana keuangan ini adalah suatu hal yang sangat sensitif dan kita dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan apa yang tengah kita kelola tersebut. Jadi sekecil apapun nominal uang tersebut tetap harus diperhitungkan, walaupun Rp1 ataupun Rp2 itu semua harus diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan. Dan selanjutnya ada methods, ada material, dan juga ada minutes. Dan terakhir itu informasi. Jadi kita di sini berfungsi sebagai pusat informasi di dalam administrasi itu sendiri. Jadi begitulah kira-kira seputar tentang administrasi, apa yang akan dikelolanya, dan tujuan dari itu semua adalah untuk mencapai efektif dan efisien. Jadi untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien itu kita harus melewati proses yang namanya mengelola 7M tambah 1I. Begitulah gambaran singkat atau penjelasan singkat terkait dengan administrasi itu sendiri. Lanjut kita masuk pada persamaan dan juga perbedaan dari administrasi dan juga manajemen. Seringkali orang beranggapan bahwasannya manajemen dan juga administrasi itu dua hal yang mirip ataupun bahkan dikatakan sama. Padahal ini merupakan suatu istilah yang cukup berbeda bagi orang yang mendalami ilmu tersebut. Di manakah perbedaannya? Mari kita kulik. Jadi perbedaan antara administrasi dan juga manajemen itu lebih terfokus kepada lembaganya. Kalau administrasi itu memimpin atau mengelola suatu lembaga pendidikan yang berhubungan dengan sosial. Jadi sedangkan manajemen itu lebih masuk kepada orientasi profit. Jadi di sana ada embel-embel keuntungannya. Jadi kalau administrasi dan manajemen itu sangat berbeda. Administrasi tidak menggunakan orientasi profit. Jadi itu lebih fokus kepada untuk untuk memajukan ataupun untuk melatih dari tim itu sendiri, tim yang ada pada lembaga atau organisasinya. Sedangkan manajemen itu mengatur lembaga swasta demi mencapai profit atau keuntungannya gitu. Jadi
Kalau di administrasi itu dikenal dengan administrator sebagai pemimpinnya atau leadernya, sedangkan di manajemen itu dikenal sebagai manajer ataupun bos. Jadi dari dua kata antara bos dan juga leader itu sangat berbeda, karena bos itu cenderung diartikan sebagai orang yang memerintah, suka mencari kesalahan ataupun ingin berkuasa, sedangkan leader itu lebih menyatu atau mengayomi. Jadi leader itu sendiri maksud di sini untuk melatih, mempunyai niat baik. Jadi begitu. Karena fungsinya leader di sini adalah kerjasama. Leader mempunyai tim. Jadi leader harus bisa untuk mengayomi tim-timnya tersebut agar dapat bekerja sama demi mencapai tujuan yang sama. Itulah tujuan dari leader dalam administrasi. Sedangkan manajer itu lebih ingin berkuasa dan juga ingin mengatur bawahannya, begitu ya. Lanjut, kita masuk pada tujuan dari administrasi pendidikan itu sendiri. Yang pertama ada terwujudnya proses belajar mengajar yang bermakna. Jadi tujuan adanya administrasi pendidikan ini ingin mencapai proses belajar mengajar yang bermakna, sehingga di dalam dunia pendidikan memiliki citra yang baik dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Dan lanjut, kedua, untuk meningkatkan citra positif pendidikan. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya, untuk menciptakan citra positif itu karena kita menerapkan yang namanya administrasi atau manajemen, begitu ya. Dan selanjutnya, peserta didik dituntut untuk mengembangkan dirinya. Maksud di sini peserta didik aktif untuk mengembangkan dirinya di dalam proses belajar mengajar. Lanjut, kita masuk pada fungsi administrasi pendidikan. Itu terdapat empat komponen dalam administrasi pendidikan. Yang pertama ada plan yang akan direncanakan dari 7M tambah 1I itu. Apa yang kita rencanakan terkait dengan keuangan, dengan lembaga atau organisasinya, begitu. Yang kedua ada controlling. Untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien tersebut perlu dilakukannya adanya yang namanya controlling. Controlling ini berfungsi sebagai mengawasi jalannya administrasi itu sendiri. Selanjutnya ada organizing. Organizing ini maksudnya di sini adalah pembagian tugas-tugas. Jadi setiap tim akan diberikan masing-masing tugas yang mana itu telah dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien tadi. Jadi kita bekerja lebih tertata, lebih terorganisir. Selanjutnya ada motivation. Motivasi ini perlu dilakukan pada tiap-tiap personal kita, karena manusia ini adalah ada suatu ahli yang mengatakan bahwa manusia itu makhluk yang pemalas, karena kita ada di sini sekarang karena adanya motivasi. Jadi tiap-tiap personal itu harus memiliki motivasi dalam dirinya sendiri untuk mencapai dirinya yang lebih baik, untuk mendapatkan tingkat atau kepuasan pada diri kita sendiri dengan adanya motivasi. Oke, kita masuk pada materi terakhir, itu ada tentang profesi. Secara etimologi, profesi merupakan mengakui adanya pengakuan, menyatakan mampu atau ahli dalam melakukan segala sesuatu atau segala pekerjaan. Jadi setiap suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Maksudnya di sini adalah profesi itu harus memiliki standar ataupun melalui berbagai proses seperti persyaratan,
pendidikan yang tinggi. Dengan itu kita dapat mencapai yang namanya profesi yang kita inginkan dan diakui oleh orang luar. Profesi di sini maksudnya adalah dokter, polisi, guru atau dosen. Jadi kita ambil contoh seorang ojek. Ojek adalah suatu pekerjaan, tapi itu bukan profesi karena tidak melalui pendidikan yang lama. Jadi memilih ojek pasti akan menggunakan kendaraan yang mana itu melalui keahlian, tapi itu bukan keahlian yang melalui lembaga pendidikan, jadi itu tidak termasuk ke dalam profesi. Dan terakhir ada ciri-ciri profesi. Yang pertama, profesi itu memiliki fungsi dan signifikasi sosial bagi masyarakat. Dan yang kedua, profesi menuntut keterampilan yang diperoleh melalui proses pendidikan yang panjang tadi. Jadi profesi ini harus melalui pendidikan yang panjang dan yang lama. Seperti S1 kita bisa menjadi ahli karena kita melalui proses pendidikan yang lama. Paling cepat itu 3,5 tahun begitu. Mungkin sekian hasil presentasi dari materi pertemuan pertama ini. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.